kembali bersama Dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah dan masih bersama Pak Nasikin, Mas Rizky dan juga Kak Rey. Tadi disampaikan begitu berat ya dampak sampai segitunya gitu. Amit-amit Pak ya, insya Allah di Jawa Tengah ini tidak akan terjadi seperti itu. Nah Kak Rey, tadi terkait dengan FOMO-nya tadi tuh, kadang-kadang kan anak-anak sekarang melihat, wah Pak Nasikin ini keren banget ya, enak sekali jam segini tampil di TV gitu. Padahal orang nggak tahu, Pak Nasikin tiba-tiba upload gitu ya, upload di medsos talk show bersama DPRD Jawa Tengah. Wah kok enak, nggak ada di kantor talk show gitu. Padahal Pak Nasikin mengemban tugas gitu. Nah orang melihatnya sepotong-sepotong gitu kan. Oh Pak Nasikin enak nih bersama Mas Rizky sama Kak Rey gitu. Nah bagaimana memberikan penyadaran ke anak-anak bahwa informasi yang ada di media sosial itu tidak harus letterbox diterima gitu. Bahwa ini hanya bagian kecil. Kita itu 24 jam. Masa cuma berapa detik itu 10, bisa 15. dipercaya gitu ya. Itu gimana cara memberikan sosialisasi? Sebenarnya kalau misal kita ngomongin soal spread awareness ini nggak bisa ya kalau dari satu pihak aja. Tadi waktu kita off cam ada banyak banget yang bisa aku tangkap gitu. Kalau spread awareness kepada remaja itu paling mudah adalah dengan menyesuaikan pola remaja itu sendiri. Misalnya ketika kita melakukan sosialisasi gitu ya. Kalau zaman dulu kayak sosialisasi di MPLS itu kan satu ruangan full berapa ratus orang, ada satu pembicara di depan ceramah. Nggak masuk. Kalau sekarang udah nggak masuk. Apalagi dengan tadi kita bahas sebelumnya, remaja udah mulai berkurang nih waktu untuk spend time untuk fokusnya tuh berkurang, udah susah fokus. Nah, berarti cara kita untuk membagikan pada mereka ya sesuai dengan apa yang mereka suka. Misalnya, tadi kalau misalnya Pak Nasikin juga bilang Bapak Ibu guru sudah mulai menggunakan teknologi dalam pengajaran. Kita gunakan itu. Misalnya di sosial media itu sendiri gitu ya, kita spread awareness tentang orang-orang itu punya hak untuk membagikan apa yang ingin mereka bagikan gitu kan. Kemudian nanti dari guru, tenaga pendidik dan keluarga di rumah tentu ya, ini perlu menerapkan, memahami bahwa kita sebagai remaja di usia sekarang itu ada dua fondasi penting yang harus kita miliki. Yang pertama itu literasi digital dan kedua itu literasi emosional. Maksudnya gini, literasi digital itu berarti kita bisa memahami bahwa apa yang kita lihat di digital gitu ya, di sosial media khususnya, itu tidak serta-merta itu dia maknanya gitu. Memahami bahwa mungkin ada beberapa informasi yang disebarkan itu tidak benar gitu. Ada juga beberapa informasi mungkin yang nggak bisa dibilang bohong juga, tapi tidak 100% jujur gitu kan. Dari situ kemudian tadi literasi emosional, maksudnya gini, ketika kita melihat suatu postingan gitu, ada emosi yang tersalurkan dari postingan itu. Misalnya ada momen bahagia yang dibagikan teman kita gitu ya di sosial media, kita bisa ikut merasakan emosi senangnya karena kebetulan orang itu adalah orang yang kita suka misalnya ya, tapi atau kita malah merasakan emosi yang kebalikannya. Nah, literasi emosional ini maksudnya adalah memahami apa yang terjadi pada tubuh kita, emosi-emosi itu sebenarnya hanya respon hormonal. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Jadi jangan jadikan respon hormonal itu sebagai fondasi menentukan pilihan kita. Itu sih yang biasanya ditekankan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah mulai anxiety gitu ya, mengalami kecemasan yang berlebihan gitu, kita membantu grounding, mengingatkan kembali apa yang kamu lihat belum tentu apa yang sebenarnya gitu. Karena ada kenyataan dan fakta. Saya juga baru tahu ini, ternyata fakta dan kenyataan itu berbeda Kak. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, itu fakta. Kenyataan itu seperti fakta tapi dibumbui oleh persepsi kita. Misalnya ya, saya menjatuhkan gelas ini, faktanya gelas ini jatuh. Kenyataannya saya merasa tidak berharga karena gelas gini diem di sini aja, saya tumpahin, saya pecahin. Itu kenyataan. Nah, ini yang perlu ditekankan pada remaja untuk ternyata dalam satu momen yang sama itu ada fakta dan ada kenyataan. Nah, bantu bedakan. Oke, menarik sekali Pak Nasikin. Makin modern ya sekarang ya. Tadi Pak Nasikin juga sudah modern banget nih, guru-guru zaman now gitu, bahwa anak itu nggak harus pinter semua mata pelajaran. Tapi kan ada standar nilai toh Pak di situ. Ya ada, Nah, terus itu ada. gimana Pak? Ya, karena kan juga
di dalam kurikulum itu kan juga ada yang harus dipenuhi kan itu kan itu. Nah inilah peran tugas guru, disitulah tantangan bagi seorang guru ketika harus kurikulum harus terpenuhi, anak-anak ini juga punya passion yang berbeda. Nah ini peran disitulah guru. Makanya tadi kami sampaikan guru itu tidak hanya sekedar transfer knowledge kan itu. Sekarang zamannya bukan guru berdiri di kelas memberikan tugas dan sebagainya, enggak. Tapi bagaimana seorang guru itu karena di definisi guru sendiri itu kalimat yang pertama muncul itu bukan pengajar, tapi pendidik. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu definisi guru itu bukan pengajar profesional, pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik baru mengajar. Nah, kalau satu guru memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki dan itu optimalisasi semuanya, itu keren itu. Pedagogik, bagaimana seorang guru bisa mengajar di kelas dengan teknik, trik, strategi, itu pedagogik. Profesional, dia berkemampuan memiliki strata S1, S2, itu profesional kan. Sosial, bagaimana dia berkomunikasi, menjalin hubungan dengan warga sekolah. Kepribadian, ini yang terpenting ini. Jangan sampai guru ini malah bikin contoh yang tidak baik. Nah, karena pasti guru itu kan di depan kelas, kalau dia nggak baik, nah ini kan jadi bumerang bagi murid-muridnya kan itu. Maka 4 kompetensi seorang guru ini harus betul-betul bisa dioptimalkan. Jadi harus bisa digugu dan ditiru ya? Iya, digugu dan ditiru. Bukan tiap minggu turu. Apalagi ada ya gitu ya? wagu tur lucu, nggak boleh. Iya. Nah ini juga terkait tadi yang disampaikan Kak Rey, jadilah panutan yang menjadi contoh yang baik juga gitu, termasuk Bapak muda, Mas Rizky ini DPRD termuda ya di betul, Provinsi Jawa Tengah. Ini bagaimana Mas Rizky menyikapi hal tadi? Sebenarnya apakah dari Komisi E sendiri sering melakukan pertemuan gitu atau dialog-dialog dengan para stakeholder terkait atau gimana? Iya, jadi terkait dengan itu kalau pertemuan dengan stakeholder itu pasti kita sering ya Pak. Itu sangat sering. Bahkan kita membahas bukan hanya isu-isu yang sudah terjadi, bahkan isu-isu komprehensif pun yang sedang terjadi ataupun yang kita prediksi ke depan itu juga kita bahas. Jadi bukan hanya melihat ke belakang dan sekarang, tapi kita juga berpikir ini ke depan ini kemungkinan ada hal-hal yang terjadi seperti ini apa-apa gitu kan. Nah kita juga berpikir bagaimana kita itu bisa siap untuk di masa itu kita tuh siap gitu loh Mbak. Nah terkait tadi orang itu di media sosial memang harus bisa membedakan fakta dan mana yang fakta, mana yang kenyataan gitu ya, gitu ya. Jadi betul ya, nama orang itu kan saking sukanya melihat kontennya hanya sebentar-sebentar aja dan kemudian mudah menyimpulkan. Ini memang jujur ini salah satu dari kebijakan bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi melihat konten itu ya tidak boleh kita langsung itu hanya melihat ini konten seperti ini, ini orang makan Pak Nasikin ini sama Mas Rizky gitu kan, ini duduk gitu enak-enak gitu ya di bawah AC tempat minum, ini enak banget ya gitu ya, nanti pasti kayak gini ya padahal kenyataannya gitu kan di sini kan semua berpikir, kita semua di sini berdiskusi ya kan, saling tukar pikiran, tukar wawasan, saling share knowledge gitu kan. Jadi itulah salah satu pentingnya kita bijak bermedia. Jadi apalagi anak-anak gitu ya, anak-anak itu kan harus didorong itu mereka karena mental dan karakter mereka itu juga mempengaruhi apakah ketika dia itu melihat konten di media sosial dia menerima itu mentah-mentah. Nah gitu loh. Jadi tidak boleh menerima itu secara mentah-mentah, harus betul-betul digali. Artinya harus didalami. Jadi informasi yang didapatkan bukan hanya sekedar informasi yang dia lihat di depan matanya, tapi ketika dia bisa mendalami konten itu, isi video itu dan melihat dari semua kacamata, pasti saya kira anak-anak itu ya pasti lebih bijak lah. Jangan hanya melihat apa yang ada di depannya saja, apa yang ditonton, tapi juga harus bisa didalami, kemudian
bisa lebih objektif. Saya kira seperti itu. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ya, tapi kami akan break dulu setelah yang satu ini.